Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Itu menjelaskan bahwa dosa itu memisahkan manusia dari Allah gitu. Nah, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa dimulai ketika Adam dan Hawa itu memakan sebuah buah yang terlarang. Nah, respon pertama yang muncul adalah kekecewaan yang begitu besar karena keinginan mereka menjadi seperti Allah tidak terwujud. Bukannya merasa seperti Allah, tetapi mereka malah tenggelam oleh perasaan malu yang sangat mendalam. Nah, jadi putusnya komunikasi Allah dengan Adam dan Hawa ini sebagai tanda terjadinya kematian rohani pada diri manusia. Dosa mengakibatkan persekutuan dengan Allah menjadi rusak, dan manusia itu tidak lagi dapat menikmati persatuan dengannya. Nah, rusaknya persekutuan akibat dosa ini menjadikan manusia hidup bertentangan dengan firman Allah, mengabaikan Allah, kayak membantah Dia, melawan Dia, menolak untuk tunduk kepadanya, menyingkirkan Dia dari pusat kehidupan manusia. Itu sepakat bahwa manusia itu telah mati secara rohani karena manusia telah berjalan dalam pelanggaran dosa. Nah, mati yang dimaksud oleh Paulus itu apa? Yang dimaksud itu adalah dulu kita yang terputus dengan Allah yang suci karena dosa dari wakil manusia, yakni Adam. Karena semua telah jatuh di dalam Adam, jadi kejahatan dalam hidup manusia itu secara umum berakar dari permusuhan terhadap Allah gitu ya. Nah, seperti di dalam Alkitab itu terdapat di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang secara natural manusia pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk selalu membela dan membenarkan diri kita sendiri gitu kan. Jadi tindakan tersebut dilakukan untuk menutupi kesalahannya dan tidak mau begitu saja dipersalahkan. Bahkan walaupun dia sadar dan tahu bahwa dia itu bersalah, tetap saja kita itu membela diri gitu. Jadi sikap inilah yang harus kita pahami sebagai suatu reaksi yang menegaskan bahwa memang semua orang itu selalu berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa gitu. Maka upah dosa ialah maut. Itu terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Dan seperti di Ibrani 9 ayat 27 itu berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan kita yang berdosa akan mendapatkan bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu juga terdapat dalam Wahyu 21 ayat 8. Nah, berdasarkan fakta otentik itulah, maka Rasul Paulus dalam pimpinan ini, tuntunan arahan, bimbingan dan ilham Roh Kudus menunjukkan bahwa manusia itu memerlukan pembenaran karena iman. Nah, jadi setiap orang itu bisa diselamatkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini menjelaskan bahwa usaha manusia itu adalah sia-sia. Untuk memahami kabar baik tentang bagaimana memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, seseorang itu harus mengerti terlebih dahulu bagaimana hubungan ini jatuh ke dalam kehancuran. Nah, jadi firman Allah mengajarkan kita, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu terdapat dalam Roma 3 ayat 23. Di dalam Roma 6 ayat 23 ini juga berkata, sebab upah dosa ialah maut, tapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, terdapat juga dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, Allah itu suci atau bersih secara rohani. Ya, tidak ada dosa. Dan manusia itu berdosa atau kotor secara rohani. Nah, sama seperti seseorang yang bersih secara fisik tidak tahan berdekatan dengan seekor binatang yang mati, membusuk, berbau tidak enak, maka Allah yang sempurna dan suci tidak dapat mengizinkan kita seseorang yang berdosa dan tidak sempurna datang ke hadapannya. Nah, manusia telah mati di dalam dosa-dosanya. Sebab dosa itu sudah jelas
di mana dosa menciptakan suatu rintangan yang memisahkan kita sebagai manusia dari Allah. Jadi Allah itu suci atau bersih secara rohani dan tidak terbatas. Maka kesucian Allah itu tidak terbatas. Dosa yang terkecil itu adalah tetap dosa yang salah di mata Tuhan, di mata Allah. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa dosa yang terkecil cukup untuk memisahkan manusia dari Allah. Sekecil apapun dosa itu, tetap kita sebagai manusia itu memisahkan dari Allah gitu. Jadi Allah itu tidak dapat mengizinkan dosa di hadapannya. Manusia selalu berusaha mencari jalan untuk melewati rintangan yang memisahkan manusia dari Allah. Jadi manusia itu sudah mencoba untuk menerobos rintangan itu dengan baptisan, pembuatan kudus, terus mengasihi sesama, kayak sakramen, menggabungkan diri dalam gereja atau denominasi tertentu dan lain-lain gitu. Tetapi Alkitab ini mengajarkan bahwa tidak ada usaha manusia yang berdosa yang dapat meruntuhkan rintangan dosa dan memisahkan Allah suci dari manusia yang berdosa. Jadi Alkitab ini berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mencegahkan diri terhadap Allah, yaitu menjelaskan bahwa Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, pada waktu Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," ia mengucapkan kebenaran yang bermakna ajaib, di mana pelanggaran manusia telah memisahkan dunia ini dari surga dan manusia yang terbatas dari Tuhan yang tidak terbatas. Sebagaimana pula dipisahkan dari benua, demikian dunia ini dipisahkan dari surga, dan terusan yang luas terbentang menghalangi antara manusia dan Tuhan gitu. Nah, Yesus membentani jurang pemisah ini dan membuat satu jalan bagi manusia untuk datang kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai terang rohani tidak melihat jalan itu, tidak mempunyai harapan, dan manusia menciptakan teori-teori mereka mengenal jalan kehidupan. Nah, tetapi nama satu-satunya yang diberikan dengan nama manusia biasa diselamatkan ialah Yesus gitu. Menyeberangi jurang yang telah dibuat oleh dosa, keluarlah kata-katanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu dibenarkan hanya oleh hubungan mereka dengan kebenaran Kristus. Manusia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Tuhan melalui iman dan bukan oleh pekerjaannya, agar jangan seorang pun menyombongkan diri. Keselamatan itu adalah karunia Tuhan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah musuh mengkhianati Adam dan Hawa untuk melakukan dosa, hubungan antara surga dan dunia telah terputus. Dan kalau bukan oleh karena Kristus, jalan ke surganya tidak akan pernah diketahui oleh manusia yang berdosa itu. Jadi Kristus itu adalah tangga ajaib gitu, yang pangkalnya sampai ke bumi dan yang ujung atasnya sampai ke tahta yang tak terbatas. Anak-anak Adam itu tidak dibiarkan terpencil dan terputus hubungannya dengan Tuhan melalui kebenaran Kristus. Kita bisa berhubungan dengan Bapa. Itu menjelaskan bahwa percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Melalui penjelasan kita tadi yang dari gambar 1 sampai gambar 3, kita mengetahui bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Nah, Tuhan Yesus itu mengaruniakan anaknya ke dunia ini. Jadi karena Tuhan itu adalah kasih dan adil, kasih disinilah ia mengasihi kita, anaknya, walaupun kita anaknya sering mencerminkan perilaku yang tidak baik. Nah, adil di sini ialah Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati dan dikuburkan dalam menghapus umat manusia. Seperti tertulis pada Yohanes 14 ayat 6 berkata,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus Kristus. Itu Yohanes 14 ayat 6 itu menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya jalan kebenaran bagi umat manusia. Tidak jarang itu manusia salah mengambil jalan dan harus memutarbalikkan lantaran jalan yang menyesatkan. Nah, jadi kesalahan ini kerap membuat manusia kehilangan banyak hal, dari waktu, pikiran, emosi, tenaga, hingga sukacita. Hal inilah yang identik dengan dosa. Kemudian, kita sebagai umat Kristen tidak perlu khawatir akan kehidupan ini, sebab Tuhan Yesus itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang akan menuntun umatnya melewati setiap jalan-jalan kebenaran. Seperti Yohanes 5 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Nah, jadi Yesus itu menggambarkan mereka yang menerima hidup kekal dan tidak dihukum sebagai barang siapa yang mendengar aku dan percaya. Kedua kata kerja ini yaitu mendengar dan percaya, menekankan tindakan yang berkesinambungan, di mana ini bukan satu tindakan satu saat, melainkan tindakan yang diteruskan. Jadi kasus itu menegaskan bahwa hidup kekal yang kita miliki saat ini tergantung pada diri kita sendiri gitu, di mana kita mendengar lalu percaya dan menerima Yesus seutuhnya di hidup kita gitu, kita akan mempunyai hidup yang kekal. Amin.